Oke, sekarang kita akan lanjut di video yang kedua dari modul 3. Di situ kita diminta untuk membuat transaksi peminjaman buku. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita akan mempercantik halaman website kita. Jadi halamannya tidak putih seperti ini, backgroundnya tidak putih. Sekarang kita rubah sehingga di halaman beranda maupun di halaman untuk transaksi. Nah, di bagian transaksi ini juga kita akan mengganti backgroundnya sehingga tidak putih seperti ini. Caranya kita ke Visual Studio Code, di bagian beranda kita lihat script yang paling atas di sini. Kita ketikkan style, kemudian body, di dalamnya background, color titik 2, tiga enam sembilan, di plus sama dengan kontainer shadow P4 MD sama dengan MD strip datar 4. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan penutup stylenya. Jadi stylenya kita letakkan di bawah link ref, di atas dari have, sedangkan kontainernya kita letakkan di sini. Kemudian script ini juga kita ambil, lalu kita letakkan di data transaksi. Kemudian kita ambil stylenya, kita copy, kita letakkan juga di bagian data transaksi, profil. Sekarang juga kita save, kemudian kita refresh. Kita cek kembali.
Oke, jadi setelah jadi ternyata di sini tuh harusnya background, jadi tadi itu kita kurang n. Jadi setelah kita save, kita jalankan, maka backgroundnya berubah seperti ini. Saat kita klik beranda, kita kembali ke halaman beranda, maka backgroundnya berubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita ingin merubah tampilan untuk bagian login, jadi kita tinggal ambil script yang tadi, kita copy, kita letakkan di bagian index, karena kemudian kontainer, oke. Sekarang kita akan mengganti warna dari laporan ini menjadi warna kuning, supaya bisa beda dengan laporan yang ada di sini. Kita ke Visual Studio Code, kita cari data peminjaman, data pinjam, kemudian di bagian yang ini kita ganti dengan warna kuning, warna save all, kita refresh, peminjaman di sini sudah berubah menjadi warna kuning. Demikian juga dengan yang ada di detail buku. Jenis buku pengunjung peminjaman. Oke. Oke, setelah itu setelah kita mengganti warnanya, kita akan membuat detail transaksi. Jadi nanti detailnya berada di sini. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code, di bagian transaksi, di sini kita tambahkan detail transaksi, kemudian detail transaksi, kemudian kita tambahkan HR seperti ini. Bukan detail transaksi, detail pinjaman. Oke, jadi di bagian data transaksi ini di paling bawah
kita tambahkan script untuk detail peminjaman. Jadi tampilannya akan seperti ini, muncul detail peminjaman, dan di sini kita akan menampilkan detail peminjaman. Jadi contohnya seperti berapa buku yang dipinjam, maka kita akan tampilkan di sini. Jadi kita harus menambahkan form. Jadi kita ambil script yang sudah ada, kita gunakan script untuk edit form, kemudian kita ambil formnya yang ini, kita copy, lalu kita letakkan di bagian sini, di bawah dari HR ini. Kita pastekan di sini, kemudian di sini kita kasih nama detail, insert detail.php, di bawahnya kita tambahkan form tutup. Nah, di sini ini dia berada di lokasinya berada di create insert detail.php seperti ini. Oke, jadi setelah kita masukkan formnya, sekarang kita ke W3 School untuk mengambil script untuk memasukkan menulis dinamisnya. Jadi kita ke W3 School, kita ambil script yang sudah ada, tutorial di dalam Bootstrap, Bootstrap 5, kita cari untuk input group, kita ambil yang ini, yang defaultnya saja. Di copy, kemudian kita paste di sini sebanyak 2 kali. Di sini kita ganti yang ini dengan 2, ini juga 2. Defaultnya kita ganti dengan buku, sedangkan yang ini kita ganti dengan jumlah. Jadi seperti ini scriptnya. Kemudian di sini
tipenya kita kasih number, name-nya itu jumlah, name-nya itu jumlah. Kemudian sedangkan untuk yang ini kita menggunakan select, jadi kita ambil yang ini script untuk input form, yang bagian select kita copy, kita masukkan di sini. Itu seperti ini. Kemudian kita edit. Jadi di sini name-nya itu kita kasih ID buku, sedangkan variabel datanya itu kita kasih keterangan data variabel data buku. Kemudian select bintang from buku, order by judul, SND. Kemudian di sini variabel date book. Lalu di sini data detail buku, untuk filenya kita memasukkan ID buku, sedangkan untuk namanya untuk filenya kita kasih masuk judul. Kemudian kita tambahkan BR di bawah sini. Itu seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan buttonnya, jadi kita ke sini, kita cari untuk button. Kita gunakan yang sukses, buttonnya kita gunakan ini. Kita copy, kita letakkan di sini. Lalu tipenya itu kita kasih submit seperti ini. Kita periksa kembali scriptnya. Oke. Kemudian di sini kita ganti dengan tambahkan, sedangkan untuk warnanya kita kasih info saja seperti ini. Sekarang coba kita save, kita refresh apakah dia berubah. Nah, di sini sudah ada data peminjaman, jadi
jumlah bukunya itu 1. Kemudian di sini ada form atau tombol untuk tambah data. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa memilih jenis buku atau judul buku. Kita pilih, kemudian jumlahnya kita taruh 1, kemudian kita tambahkan. Namun di sini belum bisa karena datanya belum ditemukan. Jadi sekarang kita akan membuat tabel dinamis. Jadi kita menggunakan script untuk display tabel dinamis. Kita gunakan ini, kita copy, kemudian kita letakkan di bawah form. Sini kita paste di sini. Sekarang kita mulai dengan mengedit. Oke, kita di sini kita tidak perlu input untuk tag foldernya, kita tidak perlu. Kemudian untuk ID tabelnya juga tidak perlu. Dan untuk scriptnya ini juga tidak perlu, kita hapus. Untuk tombol ubah hapusnya kita gunakan cuma 1, yaitu hapus. Di sini yang kita butuhkan itu nomor, kemudian judul jumlah, dan juga hapus. Kemudian di sini kita ganti dengan data table. Kemudian di sini juga sama, data table. Kemudian di sini variabelnya kita kasih data variabel tx data. Oke, seperti ini. Di sini select bintang from, nama tabelnya itu detail, where ID pinjam, like variabel pinjam, variabel ID pinjam. Kemudian di sini kita tambahkan script untuk nomornya itu kita gunakan variabel nomor, plus, kemudian tambahkan titik koma di belakang. Untuk kolom yang kedua ini
kita tambahkan ID buku. Sedangkan untuk kolom yang ketiga kita tambahkan jumlah. Lalu dipinjam. Kemudian kita tambahkan script untuk mencari data di tabel lain. Jadi kita ambil script yang sudah ada, ambil scriptnya ini, kita copy lalu kita tambahkan di sini. Kemudian untuk nama variabel ini tidak perlu. Di sini nama variabelnya kita kasih ID buku. Kemudian di sini variabel bx data. Nama bukunya kita kasih ID buku. Data bukit. Di sini juga di sini kita kasih nama yang berbeda, kita tambahkan list, kemudian kita tambahkan data bukit. Nah, ini select bintang from buku, where ID buku, select bintang from buku, where ID buku, like ID book, sehingga jika datanya ditemukan maka dia akan menampilkan judul seperti ini. Untuk data tidak ditemukan ini kita hapus karena ini otomatis datanya akan ditemukan.
Oke, jadi setelah kita save lalu kita running, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini sudah ada nomor, judul, dan juga hapus, tapi belum ada isinya. Jadi sekarang kita akan membuat script untuk menambahkan isi dari detail peminjaman buku yang akan kita cetak. Oke, jadi kita akan membuat form untuk menyimpan data. Jadi kita tambahkan folder baru di bagian create. Detail peminjaman.php. Oke, sekarang kita ambil script yang ada di tabel insert track, kita copy, lalu kita masukkan di insert detail peminjaman. Oke, jadi di script detail peminjaman di sini kita tambahkan ID pinjam, ID buku, dan juga jumlah. Kemudian insert into detail, variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Kemudian dia akan kembali ke halaman transaksi, tapi ini dia tidak mengirimkan data. Transaksi.php. Oke, ini gambar. Oke, insert bukan.
hasil penilaian data penunjang PHP. Kereta api 2, 3. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi saat kita menambahkan data di bagian sini, saat kita klik tombol aksi, kemudian kita tambahkan data, maka datanya sudah terinput. Sekarang coba kita tambahkan lagi jumlahnya 2. Nah, di sini dia tidak muncul di bagian sini, tapi saat kita cek di database di PHP itu datanya sudah terinput. Nah, di sini sebenarnya ada 2 data. Jadi kita kasih mau. Oke, yang penting ini sudah jadi. Di sini kita bisa menambahkan detail pinjaman. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan tombol hapusnya. Kita ke Visual Studio Code, kemudian kita ke delete. Nah, di sini di bagian delete ini kita gunakannya admin, delete admin.php ini kita save dan kita kasih nama dengan delete detail peminjaman.php, delete detail peminjaman.php, kemudian kita save ke detail. Sekarang kita tutup dulu. Untuk data pinjaman yang seperti kita tutup. Yang bagian beranda juga kita tutup. Oke, ini tampilan untuk delete detail pinjaman.php. Kemudian kita masukkan script. Di sini kita kasih nama variabelnya UDR get TDR. Kemudian di sini delete from detail where ID detail. Kemudian nama variabelnya kita ganti dengan UDR. Sedangkan untuk lokasi ini bukan beranda tapi ini transaksi. Transaksi ini itu tidak usah.
transaksi.php. Seperti ini. Kemudian di transaksi ini kita tambahkan script untuk hapus data. Nah, di sini kita ketikkan delete data peminjaman.php. Kemudian kita tanda-tanya parameternya URL, kemudian kita bukti PHP untuk variabel x data ini di buku titik koma mari tambah oke seperti ini. delete detail peminjaman.php. Oke, seperti ini. Kita save. Oke, jadi script untuk hapus data seperti ini. Delete detail peminjaman.php. Kemudian kita menghapus data berdasarkan ID pinjaman dengan menggunakan IDR dan juga IDT. Jadi dia akan mengirim. Kemudian setelah dihapus maka dia akan kembali ke halaman transaksi. Tapi sekarang kita untuk tombol hapus ini kita ganti ikonnya menggunakan yang ini. Setelah kita ambil, kita letakkan di sini. Kemudian untuk warna ambil yang ini, warna merah. Kita paste di sini. Ini kita nanti dengan 18. Kemudian kita running. Kita ambil scriptnya ini.
dan kita letakkan di sini. Nanti kita Ctrl S, kemudian kita jalankan. Lalu dia tombolnya hilang. Oke, di sini sudah ada ikonnya untuk hapus. Jadi tadi itu karena di sini kita kurang tanda penutup dari titik kedua. Jadi saat kita refresh hilang. Dan sekarang kita sudah tambahkan. Jadi saat kita refresh maka ikon untuk hapusnya sudah muncul seperti ini. Oke, jadi setelah itu kita akan menambahkan suatu keterangan di bawah sini, yaitu total jumlah, total atau jumlah yang dibeli. Jadi kita menambahkan scriptnya. Di sini kita tambahkan variabel jumlah sama dengan 0. Kemudian di sini kita tambahkan variabel jumlah sama dengan variabel jumlah tombang x data, tx data, kemudian jumlah. Setelah itu di bagian bawah ini, di bagian bawah tabel kita tambahkan total buku yang akan dipinjam. Itu scriptnya PHP echo variabel jum. Kemudian di sini kita tambahkan titik koma. Jadi scriptnya seperti ini. Sekarang coba kita file, kita save all, lalu kita refresh. Nah, di sini sudah muncul total buku yang akan dipinjam adalah 9 buku. Kita tambahkan strong supaya tulisannya itu tebal. Kemudian jangan lupa strong penutupnya di akhir dari script. Kita file, save all, kemudian kita refresh kembali. Nah, di sini total buku yang akan dipinjam adalah 9. Tapi di sini kita tambahkan dia tidak muncul. Nah, tidak muncul di data pinjaman. Mungkin karena ada kesalahan script. Kemudian kita membuat grid. Kita membuat tombol, memasukkan script untuk grid basic. Jadi untuk tombol jumlah dan juga buku, dia tidak berurutan, tapi dia bentuknya kembali seperti ini. Jadi di sini ada buku dan di sini kita bisa tambahkan jumlah begitu. Karena tadi awalnya kan tombol jumlah ini kan dia berada di bawah sini, jadi kita tambahkan input group sehingga jumlahnya itu berada di samping supaya lebih menghemat kertas begitu. Sekarang kita tambahkan BR supaya tombol tambahkannya ini dia agak ke bawah. Dia di sini.
Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi di bawah sini kita akan menambahkan 2 tombol baru, yaitu untuk simpan draft dan juga simpan permanen. Jadi simpan draft ini artinya transaksinya itu belum lunas, artinya buku yang dipinjam itu belum tentu akan dipinjam. Jadi mungkin hanya berniat untuk pinjam tapi belum melakukan transaksi. Sedangkan untuk simpan permanen itu artinya sudah fix begitu. Jadi buku yang sudah dibeli itu sudah melakukan transaksi. Jadi kita akan menambahkan 2 tombol di bawah sini untuk simpan draft dan juga simpan permanen. Jadi untuk menambahkannya kita ambil link button yang ada di Bootstrap. Di Bootstrap kita pilih yang ada 5 button, kemudian kita ambil script untuk link buttonnya, kita pastikan di bawah sini, di bawah dari HR ini sebanyak 2 kali. Kemudian untuk yang pertama ini kita kasih keterangan simpan draft, sedangkan untuk yang ini kita kasih nama dengan simpan permanen. Seperti ini. Kalau di sini bukan simpan draft, ini kita kasih bukan sukses tapi warning. Sedangkan untuk simpan permanen itu artinya sudah fix, kita kasih BPN sukses. Seperti ini. Kemudian coba kita file, kemudian kita save all. Maka dia akan tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini simpan draft dan di sampingnya itu ada simpan permanen. Kemudian di simpan draft ini dia harus kembali ke halaman beranda seperti ini. Jadi saat kita klik di sini maka dia kembali ke halaman beranda. Nah, dia kembali ke halaman beranda seperti ini. Sekarang coba kita, jadi di bagian simpan draft ini kita tambahkan di sini beranda.php sama dengan tanda tanya M11. Selanjutnya kita file dulu. Beranda.php tanda tanya N sama dengan 11. Nah, dia kembali ke halaman beranda seperti ini. Jadi kita klik masuk, baru dia masuk ke halaman transaksi.